Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya akan menceritakan kembali Injil hari ini yang diambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan 21. Ketika Tuhan Yesus mendengar bahwa Yohanes Pembaptis, yang adalah saudaranya sendiri, dibunuh oleh Herodes, lalu Tuhan Yesus menyingkir dengan menaiki perahu dan bermaksud mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Mungkin juga karena capek, mungkin juga supaya nambah kekuatan, mungkin juga mau mengajar murid-murid yang secara khusus 12 orang, lalu harus menyingkir diri. Atau mungkin juga Tuhan Yesus mau berdoa atau berkomunikasi dengan Bapaknya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, orang-orang yang sakit, orang-orang yang memerlukan Tuhan Yesus, itu mencarinya kemana saja Tuhan Yesus berada. Demikian juga ketika Tuhan Yesus itu diketahui berlabuh dari suatu tempat ke tempat yang lain, dan mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus mau kemana arahnya atau ke tempat mana yang dituju, maka orang-orang yang memerlukan dia lalu berjalan melalui jalan darat, menyusuri pantai atau menyusuri jalan-jalan yang nanti sampai ke tempat yang dituju Tuhan. Dan benar, mereka ketemu di sebuah kota. Lalu Tuhan melihat mereka, memahami mereka, tergerak hati terhadap mereka. Karena bagaimanapun juga seorang yang sakit itu pengennya langsung disembuhkan ketika ada tabib atau dokter atau siapapun penyembuhnya. Tidak usah berlama-lama, tidak usah diundur-undur. Tuhan memang benar lalu menyembuhkan mereka yang datang kepadanya, yang seharusnya Tuhan Yesus itu mau mengasingkan diri, lalu tidak bisa mengasingkan diri. Tuhan Yesus dengan hatinya menyembuhkan mereka yang sakit. Namun setelah hampir malam, mereka tetap saja berkumpul, atau tetap saja banyak orang yang ada di sekitar dia. Lalu ada percakapan antara mereka dengan murid-muridnya. Murid-muridnya menginginkan supaya orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus itu disuruh pergi saja. Pergi untuk membeli makanan di desa-desa sekitarnya. Namun apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Kalian saja memberi makan mereka. Jadi menjadi tanggung jawab para murid untuk memberi makan kepada orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus itu. Lalu apa yang dijadikan alasan oleh muridnya? Karena mereka hanya mempunyai 5 buah roti dan 2 ekor ikan. Inilah Bapak Ibu yang terkenal dengan mujizat 5 roti 2 ikan. Tuhan membuat mujizat untuk 5.000 orang.
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika ada 5 roti dan 2 ikan itu lalu Tuhan Yesus berdoa, bersyukur. Lalu juga dikatakan di dalam Injil tadi, Tuhan Yesus menengadah ke langit, lalu diucapkannya doa berkat. Kita seringkali juga kalau berdoa tidak hanya menunduk, tidak hanya memejamkan mata, tapi seringkali kita mencari-cari atau melihat-lihat di atas atau menengadah ke atas. Tetapi kita tidak membuat berkat, bukan? Karena Tuhan itu diucapkan doa berkat. Inilah yang biasanya dilakukan oleh seorang imam di dalam Ekaristi. Lalu membagi-bagikan makanan atau roti dan ikan itu kepada semua orang. Sekali lagi bahwa dalam mujizat ini disebutkan yang makan di situ adalah 5.000 orang pria. Entah bagaimana wanitanya tidak terhitung dan anak-anaknya tidak terhitung, saking banyaknya. Dan mungkin pada saat itu yang laki-laki saja yang dihitung, yang perempuan belakangan. Atau mungkin memang yang wanita itu hanya sedikit, tetapi yang jelas pasti 5.000 lebih, karena lebihnya adalah wanita dan anak-anak. Mereka bisa makan semua, mereka bisa kenyang semua, dan akhirnya masih tersisa. Kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan. Sampai berapa? Sampai 12 bakul penuh. Itu dari 5 roti dan 2 ikan. Saudaraku yang terkasih, kita sebagai orang biasa, orang kecil, orang yang anggap saja kerja sehari untuk makan sehari, selayaknya kita berkata kepada Tuhan atau berdoa kepada Tuhan yang empunya makanan itu, meskipun kita hanya mempunyai sedikit. Biarkanlah Tuhan mengenyangkan kita semua. Ternyata pada bagian ini Tuhan mau memberikan rezeki bagi kita. Bagi yang sudah mempunyai rezeki dan terlalu berlebih, ingatlah pula pada mereka yang hidupnya seperti saya katakan tadi, mencari sehari, dipakai sehari. Besok mau makan apa? Belum tahu. Semoga Tuhan memberikan kita kesehatan sehingga setiap hari kita tetap bisa bekerja, mengambil bagian dari rezeki kita. Amin. Berkah.